Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hai teman-teman semua. Apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Septiara Ningsi dari Universitas Riau, jurusan Pendidikan Matematika kelas 2A. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ayah Dr. Randus Haji Syahril Fudin, MSI, dan Ibu Cindy Lestari, SPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini yang akan memberikan informasi kepada kalian semua. Jadi di video kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan remaja. Jadi, dilihat di zaman sekarang yang semakin canggih teknologinya, banyak permasalahan remaja yang terjadi, yaitu salah satunya remaja yang salah pergaulan atau disebut dengan kenakalan remaja. Nah, jadi saya akan memberikan contoh dan informasi tentang apa-apa saja sih pokok-pokok permasalahan yang ada di zaman sekarang, dan apa-apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi dari permasalahan tersebut, dan bagaimana solusi atau saran yang dapat saya berikan dari permasalahan yang ada. Nah, jadi tetap stay tune, enjoy for watching my video. Oke, let's go. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apa sih yang terlintas di pikiran Anda tentang pergaulan remaja pada zaman modern ini? Nah, pergaulan remaja di zaman sekarang ini bisa dibilang cukup mengkhawatirkan. Karena banyaknya remaja sekarang yang salah mengambil langkah dalam bergaul, dan adanya perkembangan teknologi sehingga remaja saat ini mudah dipengaruhi oleh orang lain demi kesenangan dan kepuasan diri. Para remaja banyak terjerumus dalam perilaku yang menyimpang. Nah, apa sih perilaku menyimpang ini? Perilaku menyimpang merupakan masalah sosial karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Besarnya harapan-harapan masyarakat atau disebut dengan social expectation yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat menimbulkan keresahan dan dapat dianggap sebagai sumber masalah dikarenakan membahayakan tegaknya sistem sosial. Contohnya yaitu pergaulan bebas. Kebanyakan anak remaja sekarang sikap dan perilakunya tidak semestinya dilakukan. Tindakan tersebut seperti menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang, mengonsumsi minuman keras, melakukan seks bebas, tawuran, merokok, menonton video atau konten yang mengandung pornografi, membolos sekolah, dan sebagainya. Dan contoh lain yang akan saya ceritakan ialah anak remaja tanggung, biasanya yang dibilang di lingkungan masyarakat saya. Di lingkungan rumah saya sendiri, banyak anak remaja yang sangat disayangkan. Seperti banyak yang mengelem. Mengelem di sini seperti mencium lem kambing. Hal tersebut padahal sangat buruk untuk kesehatan, akan berdampak kepada saraf otak dan mental. Mereka melakukan itu sama seperti menggunakan narkotika, yang awalnya penasaran dan untuk mencoba-coba, sekalinya akan tergantungan. Dikarenakan rumah saya banyak pohon sawit, mereka yang mengelem akan melakukannya di balik pohon sawit itu. Pernah suatu ketika, ramai-ramai mereka mengelem dan setelah itu seperti hilang kesadaran dan berteriak-teriak. Hal lain yang terjadi ialah maling. Maling, seperti bisa dibilang maling ayam atau buah-buahan, dikarenakan kelaparan. Kenapa bisa kelaparan? Apa tidak dikasih makan di rumahnya? Bukan begitu, tapi di sini rata-rata memiliki saudara atau anak dalam satu keluarga itu banyak. Seperti ada 7 orang anak dalam satu rumah, sehingga banyak kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Sedangkan pekerjaan orang tuanya hanya serabut-serabutan, sehingga di sini masih minim dalam sekolah ataupun belajar, dikarenakan banyak
Faktor-faktor yang mempengaruhi, salah satunya lingkungan dan ruang lingkup keluarga. Nah, jadi dari tadi saya sudah menceritakan contoh-contoh yang ada di lingkungan sekitar saya. Sebenarnya, apa itu remaja? Remaja merupakan pada saat di mana seorang anak sedang berada dalam pencarian jati dirinya serta ingin mengenal siapa dirinya sebenarnya. Di mana mereka masih bertanya-tanya apa bakat yang ia miliki dan bagaimana kepribadiannya. Dan kembali lagi bahwa setiap manusia memiliki hakikat dimensi manusia yang sudah tertanam pada dirinya sendiri. Dimensi hakikat manusia itu sebenarnya apa saja sih? Nah, jadi dimensi yang dimiliki itu ada 4 dimensi, yaitu yang pertama dimensi keindividuan, yang dimana setiap orang itu berbeda-beda, memiliki sesuatu yang unik di dalam dirinya. Setiap orang memiliki potensi masing-masing, berarti memiliki kelebihan atau kekurangan, memiliki kepribadian yang berbeda, rasa suka atau kemauan yang berbeda, pengetahuan yang berbeda, serta rasa semangat yang berbeda. Sehingga kita tidak bisa membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dimensi yang kedua yaitu kesosialan. Dimensi ini ialah bagaimana cara interaksi atau bergaul dengan lingkungan sekitar atau teman, saling membantu dan bersosialisasi terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Suatu bentuk norma atau moral yang ada di lingkungan sekitar, ini sangat berkaitan dengan dimensi yang pertama dan yang kedua. Disinilah kita harus bisa memilah yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Suatu kebaikan, dan dengan inilah kita harus tahu agar tidak terjadinya salah pergaulan. Yang keempat, dimensi religius. Dimensi religius ini sudah melekat pada diri sendiri sejak lahir, yang merupakan sebagai pedoman tujuan hidup kita, merupakan suatu kepercayaan keyakinan kita. Dari dimensi ini mengajarkan bahwa manusia tidak fokus dengan hanya duniawi saja, melainkan ada mengaitkan secara seimbang dengan kehidupan akhirat. Dari dimensi ini sebagai pedoman kita harus rajin beribadah dan mendekatkan kepada Allah, serta selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terhindar dari keburukan yang ada. Remaja memiliki tugas perkembangan yang berkaitan penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial itu yang baik menjadikan remaja memiliki kepuasan atas diri sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan diri dalam menjalani masa remajanya. Remaja yang memiliki penyesuaian sosial rendah tidak mampu bersosialisasi dan mendapatkan penolakan dari teman sebaya. Remaja yang tidak memiliki teman akan merasa terisolasi dan menarik dirinya dari lingkungan sosial, sehingga tidak mampu untuk mengintegrasikan diri serta sulit membentuk hubungan yang bermakna dengan orang lain. Dan perlu kita ketahui bahwa latar belakang perilaku menyimpang itu dikarenakan membutuhkan perhatian yang banyak atau cari sensasi. Ada 3 tahap dalam perkembangan psikologis, yaitu yang pertama pada saat 9 tahun pertama, yang disebut dengan masa kanak-kanak. Pada masanya ini masih sepenuhnya bergantung pada perhatian dan bimbingan orang lain, utamanya orang tua kita. Yang kedua, selanjutnya pada saat 9 tahun kedua, yang disebut dengan masa remaja, yang sudah melewati masa kanak-kanak. Pada masa ini kita mulai diajari tentang kemandirian dan bagaimana membuat keputusan untuk diri kita sendiri. Dan pada saat inilah mulai merasa labil dan emosi yang sulit terkendali, bertindak agresif seperti cenderung akan melawan segala aturan yang diberikan pada dirinya. Karena perubahan-perubahan inilah, remaja akan bersikap berbeda kepada orang tuanya. Remaja akan cenderung berperilaku negatif terhadap orang tuanya, misalnya melanggar semua aturan yang telah ditetapkan. Yang terakhir ialah pada saat 9 tahun ketiga, yang disebut dengan masa dewasa, di mana ia sudah mengerti dan tahu apa yang harus ia lakukan dan tidak lagi egois, memiliki pemikiran yang luas dan terbuka.
Saya melihat di suatu artikel contoh kasus pergaulan bebas yang terjadi pada sepupu penulis ini sendiri. Dia adalah seorang perempuan yang sekarang berumur 18 tahun, yang dulunya pas SD dan SMP ia masih baik dan selalu rajin beribadah. Namun ketika dia menduduki bangku SMA, tingkah laku dia sangat berbeda. Dia menjadi anak yang malas, nakal, tidak pernah sholat, dan selalu membantah orang tua. Perubahan tingkah laku tersebut disebabkan karena pada saat SMA dia mendapatkan lingkungan pertemanan yang tidak baik, sehingga dia mudah terpengaruhi. Karena pergaulan di lingkungan sekolahnya sangat tidak sehat, dia menjadi terjerumus ke pergaulan yang salah. Setelah dia sudah lulus dan berhasil menyelesaikan sekolahnya, meskipun dia adalah remaja yang nakal dan salah pergaulan, namun ia tetap mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi orang tuanya tidak mengizinkan karena faktor ekonomi, dan orang tuanya lebih menyarankan dia untuk bekerja. Namun dia tidak mau. Karena kejadian itu, ia merasa frustasi dan kondisi pergaulannya semakin parah. Sebagai orang yang mengamati langsung kondisinya, si penulis melihat bahwa perilakunya sekarang ini sangat tidak baik. Bahkan tidak ada perubahan sikap dan tingkah laku pada dirinya. Pergaulannya juga masih sama, masih berada di pergaulan bebas yang tidak sehat. Penulis melihat bahwa dia seperti orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Hal ini karena sudah menjadi kebiasaannya, sehingga membuat ia semakin menjadi-jadi dan lupa diri. Banyak orang yang bilang bahwa masa remaja merupakan masa yang rentan. Seorang anak dalam menghadapi gejolak biologisnya, dan masa remaja itu masa di mana anak-anak selalu ingin tahu dan mencoba sesuatu yang membuat mereka penasaran. Biasanya disebut dengan masa pencarian jati diri, apalagi ditunjang dengan era globalisasi dan era informasi yang sedemikian rupa menyebabkan remaja sekarang terpancing untuk mencoba-coba mempraktikkan apa yang dilihatnya dari internet. Pokok-pokok permasalahan remaja yang salah pergaulan. Yang pertama, kemajuan teknologi yang merusaknya kepribadian seorang anak remaja. Mengapa teknologi bisa berdampak buruk bagi anak remaja? Karena saat ini baik media cetak maupun media massa telah menampilkan suatu hal yang berbau pornografi. Demikian hal tersebut dapat diakses oleh anak remaja dari teknologi ini. Di zaman sekarang makin banyak yang sudah menggunakan sosmed. Di sana mereka bisa mencari pertemanan dan mencari apa yang mereka ingin tahu. Tetapi di zaman sekarang sudah banyak kejahatan yang memanfaatkan teknologi seperti sosmed. Di situ para penjahat bisa menghacker dan banyak iklan yang timbul berbau pornografi. Tetapi anak remaja sekarang tidak peduli dengan kejahatan yang dapat terjadi. Bisa dibilang setiap anak sepertinya mempunyai sosial media masing-masing seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena beberapa orang tua tidak memperhatikan dan sudah mengizinkan anaknya sejak dini dalam menggunakan sosmed. Dapat kita lihat dari sosmed yang anak remaja alay dan bisa berbuat apapun hanya demi konten. Sebagai contoh bisa dilihat dari anak SD, di sini saja sudah tahu bagaimana cara menggunakan Facebook dan TikTok. Yang kedua, gaya hidup anak remaja yang mengikuti negara asing. Dalam gaya hidup saat ini yang sangat berkaitan dengan perkembangan zaman dan teknologi, mereka cenderung mengikuti mode masa kini, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Para remaja mengikuti gaya yang orang barat, contohnya masalah berpakaian yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Contoh lainnya adalah sudah mengenal yang namanya minuman-minuman keras, rokok, bahkan narkoba. Sebenarnya saya juga banyak bertanya-tanya, kenapa anak remaja banyak melakukan hal seperti itu? Bisa jadi mereka melakukan itu karena takut ketinggalan zaman dan tidak gaul. Seperti ada orang yang merokok, jadi saya pernah mendengar bahwa ada yang menanyakan kenapa ia merokok. Dikarenakan ia mengikuti temannya, dan jika tidak merokok akan dibilang culun atau lemah. Dan pada zaman sekarang banyak mengidolakan idol Korea seperti iKON, BTS, EXO, Blackpink, dan lain-lain, dan mengikuti tarian yang di TikTok dan cara pakaiannya, sampai-sampai terkadang sampai fanatik banget dalam mengidolakan idol mereka. Kenapa sampai begitu sih? Dikarenakan hal tersebut sebuah asupan atau refreshing bagi mereka. Apalagi pada masa pandemi sekarang, banyak yang lebih menonton drama Korea di rumah daripada melakukan yang bermanfaat seperti ke kebun, membantu orang tua, dan lain-lain. Yang ketiga, perilaku moral anak remaja yang sudah minim.
Kasus generasi muda yang masih duduk di bangku sekolah yang salah dalam memilih pergaulan dan pada akhirnya mereka terjerumus dalam pergaulan bebas. Mereka lebih mengagung-agungkan budaya barat dibandingkan budaya asli Indonesia. Bukan hanya itu saja, teknologi global pun juga ikut mempengaruhi nilai moral seseorang, khususnya para remaja. Hal ini sangat berkaitan dengan poin 1 dan 2, yang moral atau sikap kesopanan dari anak zaman sekarang sudah minim dikarenakan tidak memanfaatkan teknologi dengan baik. Sebagai contoh, sekarang anak SMA dan SMP sudah kebanyakan membangkang terhadap gurunya dan tidak mau mendengarkannya, dan malah saat anaknya dididik oleh guru lebih keras, orang tuanya malah marah sampai mempenjarakan guru tersebut atau melakukan tindakan kekerasan. Serta sekarang anak remaja juga tidak bisa bertutur kata baik. Sudah kebanyakan berbicara yang tidak sepantasnya dikarenakan sudah banyak bahasa gaul yang dibuat oleh anak remaja sekarang, dan arti-artinya juga ada yang tidak baik. Kenapa hal tersebut terjadi? Hal itu terjadi karena anak remaja banyak mendengar dan melihat yang ada di sosial media. Faktor-faktor dari permasalahan yang tadi. Yang pertama, cemas dan depresi. Aduh, pusing banget nih, lagi banyak masalah. Atau, kenapa sih masalah selalu datang hamperin aku? Bisa juga, kayaknya masalahku nggak selesai-selesai deh. Satu masalah belum beres, saya datang lagi yang baru. Aku udah muak dan bosan dengan semua masalah ini. Dan keluhan-keluhan lainnya saat kita dihadapkan oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Depresi itu sendiri muncul karena beban pikiran yang melanda seperti permasalahan percintaan, masalah, keluarga, pekerjaan, dan hal-hal lain yang bisa menyebabkan depresi. Jadi dari yang dikatakan dari sebuah artikel bahwa ada remaja lebih terasa tertekan seperti orang tua yang memaksakan anaknya menjadi ini dan itu, harus terampil dan terlihat baik. Selain itu dari sosmed seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook dapat menimbulkan depresi juga. Sosmed itu sendirilah yang bisa juga membuat kita depresi saat kita melihat komentar-komentar orang yang membuat pada saat kita terpuruk dan kita memostingkan sesuatu. Saat menghabiskan waktu di media sosial, perundungan online, dan kurang tidur, semua hal ini menyebabkan mereka jadi punya mood yang sangat buruk dan terafiliasi dengan depresi. Selain dari sosmed, remaja juga mendapatkan tekanan dalam mengerjakan tugas. Mereka selalu mengeluh dikarenakan tugas yang tanpa henti. Terkadang mereka tidak bisa mengatur waktu dalam bermain dan mengerjakan tugas. Dan pada saat mengerjakan tugas, ada suatu saat nanti akan terjadinya bad mood. Ya, dikarenakan melihat sosmed. Masalah yang terjadi terkadang sampai lost communication, sehingga membuat pikiran kacau berlarut-larut. Dari tersebut akan berdampak pada kita sendiri. Selanjutnya merasa kesepian dan ingin menyendiri. Di tengah keramaian memandang hujan di balik jendela kafe yang hingar-bingar, tetapi hati tetap merasa sendu. Ini bukan lirik lagu, apalagi adegan salah satu film. Ini adalah realita yang dialami oleh kaum urban, terkhusus anak muda. Pada saat mereka kehilangan kepercayaan diri dan merasa insecure, dari hal itu akan membuat kita untuk ingin sendiri. Dikarenakan ada orang yang ingin merenungkan dan ingin menyendiri dari banyaknya permasalahan yang telah terjadi di alaminya. Menyebabkan faktor ini adalah media sosial. Menjadi kesepian oleh anak muda terlalu sering berinteraksi di media sosial bisa membuat anak muda menjadi gagap ketika berinteraksi secara realita. Sulit membedakan yang mana real, yang mana yang palsu, dikarenakan anak remaja zaman sekarang lebih banyak menghayal dan menghalu, sehingga tidak tahu realitas sebenarnya. Selanjutnya, egois pada diri sendiri. Kenapa egois? Karena dari berbagai tekanan yang ada, remaja sekarang jadi lebih menekankan untuk melakukan sesuatu secara sempurna, tidak akan pernah puas. Dapat dikatakan seperti nilai yang merupakan hasil atau apresiasi dari proses belajar, mereka tidak akan menerima kenyataan jika tidak sesuai dengan yang diinginkannya, karena mereka merasa iri jika ada yang lebih bagus darinya. Keegoisan inilah yang akan membuatmu terjebak dengan diri sendiri. Lebih baik introspeksi diri untuk memperbaiki kedepannya, harus menerima kenyataan walaupun tidak siap sekalipun. Setidaknya, kamu bisa melihat dari bagaimana proses belajarmu. Yang bisa menilainya dari lagi itu hanya dirimu sendiri. Karena diri sendirilah yang tahu apa yang dapat diubah dari kegagalan sebelumnya. Bersedih sebentar tidak apa-apa, asalkan jangan lupa untuk bangkit lagi. Selanjutnya,
Media sosial membuat segala sesuatu menjadi ambigu. Banyak platform media sosial telah mengeksploitasi sisi-sisi humanisme manusia dan mengganggu keseimbangan dan psikologi penggunaan supaya tetap terpaku pada layar gadget. Media sosial menciptakan ilusi, di mana merasakan koneksi peraksaan dengan lawan bicara ataupun di forum, padahal itu sesuatu yang tidak nyata dan belum tentu benar. Ketergantungan pada media sosial membuat seseorang kehilangan sensasi berkomunikasi secara tatap muka. Keterbatasan untuk bercakap-cakap melalui platform media sosial membuat orang menjadi kesulitan untuk mengatasi obrolan tatap muka. Sebenarnya media sosial bukan menjadi satunya penjelasan kenapa anak muda lebih sering mengalami kesepian. Faktor psikologis seperti tekanan pergaulan pada rekanan sebaya, penghargaan pada diri sendiri, dan pengakuan untuk dianggap ada membuat anak muda lebih cenderung merasa kesepian ketika lingkungan yang diharapkannya untuk menerima dirinya sebagai anggota memberi penolakan. Selanjutnya, acuh tidak acuhnya orang tua. Ada dua kategori dalam kepedulian ataupun keinginan orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, ada orang tua yang sangat menginginkan dan berharap lebih kepada anaknya untuk melakukan sesuai dengan ayah dan ibunya inginkan, atau bisa dibilang dengan meneruskan usaha yang sudah dibangun keluarga. Jadi seseorang anak dituntut untuk menjadi orang seperti ini dan itu. Hal tersebut akan membuat lebih banyak tekanan yang diberikan kepada anak. Yang kedua, ada orang tua yang tidak terlalu peduli dengan anaknya lakukan karena orang tua fokus untuk bekerja dalam memenuhi keinginan anaknya. Jadi setiap orang tua sangat menginginkan yang terbaik untuk anaknya, tapi hanya cara atau prosesnya yang salah dan berbeda. Perilaku remaja seringkali tidak bisa dipahami oleh orang tuanya sendiri. Perilaku tersebut bahkan terkadang dianggap bermasalah. Padahal perilaku remaja tersebut terkait erat dengan perkembangan psikologis, sehingga pada dasarnya merupakan perkembangan yang alami dan semua orang akan atau pernah mengalaminya. Ada 5 perilaku yang terjadi dari anak remaja sendiri dikarenakan mulai memberontak dengan tekanan yang ada, yaitu yang pertama, anak terlihat seperti membenci. Dari yang saya lihat dan saya alami, kita tahu pas masa kanak-kanak kita akan manja dan ingin selalu diperhatikan orang tua. Tapi setelah kita beranjak dewasa, malah kita akan menjauh dari orang tua dan tidak mau diatur-atur lagi. Sudah merasa benar dan keras kepala. Yang kedua, bergantung pada alat komunikasi. Hal ini seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang sudah banyak yang menggunakan sosmed untuk berkomunikasi dan anak remaja lebih chattingan kepada teman-temannya daripada mengobrol kepada orang tua. Yang ketiga, pulang larut malam. Setiap rumah orang tua akan memiliki aturan-aturannya sendiri untuk mendidik anak-anaknya agar lebih tertib. Sebagai contoh, saya sendiri. Ibu saya memberikan aturan bahwa sebelum maghrib harus sudah di rumah dan saya selalu melanggar peraturan itu lagi dan lagi. Saya merasa kecewa dan sedih juga kepada diri saya sendiri karena tidak bisa menepati janji itu. Tapi saya sudah mulai sadar bahwa jika suatu saat nanti tidak ada lagi yang perhatian kepada saya dan tidak khawatir kepada saya akan sangat menyesal. Yang keempat, berteman dengan orang yang tidak disukai oleh orang tua. Orang tua akan tahu siapa-siapa saja teman kita, dan terkadang ada yang tidak disukai oleh orang tua, misalnya dikarenakan penampilan, tata krama, ataupun latar belakangnya. Yang kelima, semuanya seperti drama. Beberapa hal yang dibicarakan orang tua kepada anaknya, seorang anak selalu direspon secara berlebihan, karena para remaja selalu menganggap apa yang dibicarakan orang tuanya, selalu beranggap bahwa itu bersifat mengekang dirinya. Solusi dari permasalahan yang ada yang tadi dalam permasalahan dan contoh yang sudah saya berikan tadi, yaitu kemajuan teknologi, gaya kehidupan yang kebarat-baratan, dan moral anak remaja yang minim sehingga dapat membuat pergaulan yang salah. Dari sini kita tahu bahwa dalam proses perkembangan sangat butuh perhatian yang banyak dari lingkungan sekitar. Dan yang paling mempengaruhi itu semua yaitu faktor lingkungan dan ruang lingkup keluarga. Semakin baik komunikasi keluarga, semakin jarang remaja melakukan kenakalan. Efek positifnya adalah remaja merasa ada yang peduli dengan masalah kehidupan dan masa depannya. Sebaliknya, semakin jarang komunikasi di dalam keluarga, maka semakin tinggi pula remaja melakukan kenakalan. Hal ini terjadi karena keluarga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Keluarga adalah dasar bagi kemanusiaan masyarakat. Remaja yang sering memiliki konflik tak terselesaikan dengan orang tuanya berada pada risiko yang tinggi untuk melakukan kenakalan. Adanya konflik di dalam keluarga membuat remaja kehilangan pengalaman personalnya yang penuh cinta dan adanya tempat bernaung. Konflik terjadi ketika kedua belah pihak mengalami ketidaksepakatan mengenai suatu hal. Perlu banyaknya perhatian dan peran besar dari orang tua dalam membimbing anaknya. Lalu perlu adanya bekal agama dan bekal pengetahuan bahayanya pergaulan bebas sejak dini sehingga bisa meminimalisir terjadinya pergaulan yang tidak sehat. Selain itu, lingkungan dan orang-orang di sekitar sangat penting dalam menentukan pergaulan remaja. Para remaja hendaknya pandai memilah yang mana teman agar tidak terjerumus ke pergaulan yang salah. Karena ketika para remaja bergaul dengan teman yang berkelakuan baik, maka remaja tersebut pasti akan mendapatkan dampak positifnya. Contohnya dengan sering bergaul dan berkomunikasi dengan banyak teman bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman dalam banyak hal yang sebelumnya tidak diketahui. Selain itu, dalam bergaul, para remaja bisa saling bertukar pikiran dan mendapatkan masukan yang positif. Tentu itu menjadi hal yang baik bagi perkembangan remaja di masa sekarang ini. Maka komunikasi antara orang tua dan anak itu memang sangat penting. Seperti contoh saya sendiri melanggar peraturan rumahnya itu selalu terjadi dan terus terjadi tidak terlambat. Seperti sampai rumah sebelum maghrib, jadi perlu adanya pembicaraan dan kesepakatan sebelum anak keluar rumah. Pastikan ada kesepakatan kapan dia akan pulang tanpa menanyakan secara detail apa saja yang akan dilakukannya di luar. Saat hal ini tetap dilarangnya, maka saatnya orang tua perlu bersikap keras, misalnya tidak mengizinkan keluar di akhir pekan, dan hal itu terjadi pada saya sendiri tidak boleh pergi kemana-mana pun selama 1 minggu. Lingkungan sosial juga memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan individu remaja. Remaja yang memiliki kemampuan sosial rendah tidak mampu bersosialisasi sehingga menarik diri dari lingkungan. Remaja yang sulit membentuk hubungan bermakna akan mengalami alienasi atau perasaan terasing dan tidak ingin terlibat dengan lingkungan sosial. Tidak mendapat dukungan dari teman sebaya, terutama ketika remaja memiliki masalah yang tidak terselesaikan, akan membuat remaja memilih solusi untuk terlepas dari masalah meskipun bersifat destruktif. Self-compassion dapat membantu remaja yang sedang berada pada masa transisi pencarian jati diri, terutama dalam menaikkan dukungan yang berpengaruh besar pada perkembangan remaja. Dan yang paling penting untuk mengatasi masalah pergaulan yang salah ini yaitu dengan introspeksi diri sendiri. Selalu untuk berpikir positive thinking dan harus bisa memilah yang mana yang baik, yang mana yang benar. Permasalahan yang kita temui dapat melatih serta membantu kita untuk melangkah ke tugas perkembangan berikutnya. Permasalahan dapat membuat kita semakin dewasa apabila kita berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik dengan berbagai risiko yang akan dihadapi, sehingga kita sudah siap saat kita menemukan permasalahan yang sama atau mungkin lebih besar di kemudian hari. Namun apabila kita berusaha untuk lari tanpa berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka kita tidak akan dapat melanjutkan tugas-tugas perkembangan kita ke tahap yang selanjutnya. Kita terus lari dan berlari saat permasalahan itu datang kembali, hingga tanpa kita sadari bahwa kita telah terjebak dan bahkan tertinggal dengan yang lainnya. Serta orang tua juga harus memberikan pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti TV, internet, radio, handphone, dan lain-lainnya. Dan anak remaja melakukan tindakan yang membuat ia salah pergaulan dikarenakan banyak tekanan yang terjadi. Hal yang dapat mengatasi tersebut akan saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, jangan terlalu sering mengakses gadget. Cobalah untuk menjauhkan diri dari gadget dan lakukan interaksi langsung. Coba bayangkan situasi di mana kamu dan teman-teman berkumpul di sebuah kafe, tetapi tangan masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Pertemuan bisa diakhiri dengan melakukan selfie atau wifi, lalu dipajang di media sosial masing-masing. Orang-orang yang melihat postingan tersebut akan menyangka kalian menikmati momen yang berkualitas. Padahal ketika pertemuan, kalian justru lebih banyak menghabiskan waktu scrolling media sosial. Nah, lain kali ketika kamu hangout dengan teman-teman, simpanlah gadget di dalam tas dan nikmati percakapan langsung. Yang kedua, temukan hobimu.
Terkadang sangat sulit menemukan lingkungan pertemanan yang menerima kamu apa adanya. Bisa jadi kamu minder, menganggap tidak cukup keren untuk bergaul dengan sebuah kelompok pertemanan, serta alasan-alasan lainnya yang membuatmu sulit menemukan teman yang cocok. Ketimbang kamu stres sendiri, mencari teman yang mau memahami paling baik atau fokus melakukan hobi dan berprestasi di situ. Seiring berjalannya waktu, pasti suatu saat kamu akan menemukan lingkaran yang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Baiklah, sampai di sini saja saya sudah menjelaskan bagaimana apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dari pokok-pokok permasalahan yang sudah saya jabarkan tadi, dan saya juga menceritakan bagaimana yang saya alami yang di lingkungan sekitar dan saya sendiri, dan saya juga memberikan solusi menurut pendapat saya sendiri. Jadi kesimpulan dari saya yaitu introspeksilah diri sendiri, dan kita harus tahu bagaimana cara memilah yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, dan tetap menjaga komunikasi terhadap keluarga. Dan jangan memegang gadget saja, tetapi bereksplorlah ke lingkungan sekitar. Jangan menatap layar handphonemu saja, tapi kamu harus melihat apa sih yang bisa kamu lakuin selain menatap gadget saja. Jadi sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai sekarang. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Sampai jumpa lagi ya. See you next time.